Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang gagal ginjal kronis. Nah, kita bahas dulu fungsi ginjal. Jadi di ginjal ini terdapat unit penyaring atau nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus ini berfungsi untuk menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh kita, serta mencegah keluarnya sel darah dan molekul besar yang berbentuk protein. Nah, saat darah melewati unit penyaring tubulus, mineral yang dibutuhkan tubuh disaring kembali, sedangkan sisanya yang tidak dibutuhkan tubuh akan dibuang sebagai limbah. Nah, ginjal berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah sebelum dibuang sebagai urin kita. Setiap hari ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin setiap harinya. Ginjal juga menghasilkan enzim renin yang berfungsi untuk menjaga tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh tetap normal. Nah, fungsi ginjal yang lain membuat hormon eritropoietin, yang merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah kita atau eritrosit. Memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang menjaga kesehatan tulang dan untuk sistem imun juga vitamin D kita itu. Nah, gagal ginjal definisinya apa? Satu kondisi pada saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal, sehingga terjadi penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Nah, dalam kondisi gagal ginjal kronis itu sudah lama, cairan dan elektrolit serta limbah itu dapat menumpuk di dalam tubuh. Kenapa? Karena tidak bisa kencing normal, sehingga air yang harusnya keluar tidak bisa keluar. Itu berbahaya sekali. Nah, ada 2 parameter yang kita perlu pahami berkaitan dengan gagal ginjal, ureum dan kreatinin. Ureum adalah zat sisa dari pemecahan protein dan asam amino di dalam hati, bersifat racun atau toksik dan harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kadar ureum dapat diukur melalui tes blood urea nitrogen. Batas normal kadar ureum itu dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk pria dewasa, ureum normal antara 8-24 mg per desiliter. Untuk wanita dewasa, ureumnya range-nya antara 6-21 mg per desiliter. Sementara untuk anak-anak usia 1-17 tahun itu ureumnya antara 7-20 mg per desiliter. Nah, ureum ini bisa tinggi, ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah uremia. Uremia ini satu kondisi ketika kadar ureum dalam darah terlalu tinggi, sampai di atas 50 mg per desiliter. Nah, akibatnya apa? Kita menjadi cepat lelah, pusing, mual, muntah, dan kram kaki. Nah, penyebab lain ureum tinggi karena mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang berlebihan. Hati-hati untuk Anda yang hobi fitness membentuk otot, bodybuilding Biasanya yang dikonsumsi secara ekses, secara berlebihan adalah protein, supaya ototnya cepat terbentuk. Nah, di satu sisi itu bagus untuk otot, tapi di sisi lain membebani ginjal kita. Nah, kemudian dehidrasi berat, sumbatan pada saluran kemih, penyakit gagal ginjal, neuropati diabetik, kemudian pendarahan di dalam saluran cerna, konsumsi antibiotik tertentu, dan kehamilan. Itu semua penyebab yang bisa membuat ureum kita tinggi. Nah, yang berikutnya adalah kreatin.
ya, kreatinin, ya. Banyak yang bilang kreatin, ya, tidak apa-apa lah, ya. Jadi kreatinin ini juga harus dicek, ya, untuk mengetahui kesehatan fungsi ginjal. Kreatinin ini adalah zat limbah dalam darah yang diproduksi oleh jaringan otot saat kita beraktivitas. Nah, kreatinin ini disaring oleh ginjal, kemudian dibuang bersama dengan urin. Nah, kreatin juga menjadi indikator kinerja fungsi ginjal. Ya, karena ginjallah yang menjaga agar kreatinin tetap berada pada kadar normal. Peningkatan kadar kreatinin adalah salah satu tanda terganggunya fungsi ginjal. Nah, pengukuran kreatinin dilakukan bersamaan dengan ureum, ya. Tadi blood urea nitrogen tadi, ya. Nah, untuk mengetahui kesehatan fungsi ginjal. Berapa kadar normal kreatinin? Untuk wanita dewasa antara 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Untuk wanita dewasa 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Jadi Anda sebaiknya juga memperhatikan angka di laborat yang Anda pakai, ya. Karena kadang-kadang terjadi perbedaan satuan sehingga angka ini juga berubah, ya. Ada rumah sakit yang menggunakan patokan 0,75 batas atasnya, ada yang 0,9, ada yang pakai patokan 1,1, ada yang 1,2, ya. Jadi yang betul yang mana? Lihat aja hasil lab Anda, ya. Selama hasilnya di bawah angka maksimal, ya, itu masih normal. Oke. Nah, ada beberapa orang yang kadar kreatinnya lebih tinggi, namun masih dalam rentang normal. Ya, jadi mereka adalah orang-orang dewasa muda atau orang-orang yang memiliki tubuh berotot. Ya, jadi para binaragawan itu. Ya. Nah, penyebab kreatinin tinggi, hipertensi, kemudian diabetes, ya, gagal ginjal, ya, sumbatan saluran kemih, ya, misalnya karena ada batu ginjal dan terjadinya infeksi ginjal. Nah, dehidrasi juga mempengaruhi, ya. Kemudian olahraga berlebihan, ya, mengkonsumsi obat secara berlebihan, ya, simetidin, trimethoprim, ataupun sulfamethoxazole, ya. Nah, jenis obat-obatan ini yang berbahaya sekali untuk ginjal kita. Kemudian konsumsi daging dalam jumlah yang banyak, ya, karena kita tahu daging sumber protein, ya. Gejala gagal ginjal: mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kulit gatal yang berkepanjangan, penurunan berat badan atau malah meningkatnya berat badan karena penumpukan cairan. Ya, jadi kencingnya berkurang, minumnya banyak tapi kencingnya sedikit. Nah, air itu kan berat, ya, sehingga berat badannya tambah naik, bengkak badannya. Nah, lebih sering ingin buang air kecil, terutama di malam hari, atau bila tahapnya sudah lebih parah, ya, urin itu semakin lama semakin sedikit. Nah, gejala yang lain, ya, terdapat darah dalam urin, terus terjadi edema atau pembengkakan pada mata, kaki, tungkai, dan tangan akibat penumpukan cairan. Kemudian kram dan kejang otot, pucat, pusing. Nah, gejala yang lain, nyeri dada, terutama jika ada penumpukan cairan pada jaringan jantung. Sesak nafas, ya, jika ada penumpukan cairan di paru-paru. Ya, akhirnya beberapa kasus paru-parunya lembab, berjamur, batuk-batuk. Ya, kemudian tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Ya, hipertensi sekunder jadinya. Kemudian gangguan tidur atau insomnia, dan bisa juga menjadi disfungsi ereksi pada pria. Nah, penyebab gagal ginjal bisa karena diabetes, ya, jadi kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi dapat merusak penyaring dalam ginjal. Ya, nanti di video lain kita akan khusus membahas tentang diabetes. Yang kedua, hipertensi. Ya, jadi kondisi ini sering terjadi, ya. Jadi seiring dengan waktu, ya, bertambahnya tekanan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang kemudian menghambat fungsi ginjal bekerja secara normal.
Nanti ada video khusus untuk bahas hipertensi. Nah, kemudian glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus ginjal. Nah, penyebab yang lain nefritis ya, interstisial. Jadi peradangan pada tubulus ginjal dan jaringan sekitarnya. Infeksi ginjal yang berulang atau pyelonefritis. Lupus nefritis ya, peradangan pada ginjal akibat penyakit lupus. Asam urat kronis ya, kelihatannya sepele ya, tapi kami pernah ketemu beberapa kasus mereka yang harus cuci darah gara-gara asam urat. Ya. Kemudian penyakit ginjal polikistik ya, jadi ada kista yang tumbuh di ginjal. Nah, penyebab yang lain gangguan saluran urin yang berkepanjangan ya, adanya batu ginjal, pembesaran prostat, tumor ya, kelainan ginjal atau kandung kemih bawaan ya. Kemudian penyakit pembuluh darah ginjal ya, seperti penyempitan pembuluh arteri ginjal ya, stenosis arteri ginjal atau gumpalan darah di pembuluh vena ginjal, trombosis vena ginjal ya. Komplikasi gagal ginjal bisa mengalami gangguan elektrolit ya, jadi terjadi penumpukan fosfor dan hiperkalsemia ya, jadi kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah ya. Kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh ya, edema paru, kemudian anemia ya, kekurangan sel darah merah, kerusakan sistem saraf pusat dan menimbulkan kejang. Bagaimana mencegah gagal ginjal? Yang pertama, penuhi asupan cairan tubuh. Karena kekurangan cairan menyebabkan dehidrasi dan tingginya kadar ureum di dalam darah. Karena air dibutuhkan sebagai pembawa zat sisa dari darah untuk kemudian disaring oleh ginjal, dikeluarkan melalui urin kita. Jadi kalau tubuh kurang air, penyaringan zat sisa pada ginjal juga akan terhambat. Yang kedua, batasi asupan protein. Jadi mengkonsumsi protein berlebihan juga menambah proses pemecahan protein yang kemudian akan meningkatkan kadar ureum dalam darah. Umumnya seseorang membutuhkan protein itu hanya 50-60 gram protein per harinya. Setara dengan 200 gram dada ayam tanpa tulang. Ya, tapi kalau terlalu berlebihan juga tidak baik. Yang ketiga, konsumsi banyak serat ya, karena konsumsi makanan berserat juga terbukti mampu menurunkan kadar ureum bahkan pada penderita gagal ginjal. Makanan-makanan yang kaya akan serat antara lain gandum utuh ya, buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk tidak memperparah gagal ginjal ya? Yang pertama, jaga berat badan tetap ideal, stop merokok, hati-hati dengan pemakaian obat medis jangka panjang ya, karena bisa merusak ginjal kita juga. Hindari konsumsi minuman berenergi secara terus-menerus ya, yang iklannya banyak di televisi itu ya. Nah, gunakan tonik ginjal ya, untuk memperkuat fungsi ginjal. Nah, satu-satunya suplementasi yang kami bisa referensikan hanyalah Mooncort. Ya, karena Mooncort ini betul-betul fungsinya sebagai tonik ginjal. Ya, bahkan ada beberapa testimoni yang sudah cuci darah akhirnya bisa sembuh, terbebas dari cuci darahnya. Baik, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk Anda yang mau konsultasi bisa chat, bisa call ke call center kami di 081754744671.